أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa LC rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah, terutama ibadah puasa Ramadan. Dan pada kesempatan hari ini atau sore hari ini kita akan membahas tentang salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Ya, keistimewaan Ramadan tuh banyak ya. Saya sebutkan. Yang pertama, Futihat abwabul jannah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertama, bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Jadi surga itu punya pintu. Nah, pintu itu apa? Pintu adalah tempat keluar masuknya seseorang. Jadi pintu surga dibuka. Semua pintu surga dibuka. Ya, pintu surga itu ada 8. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup. Kemudian yang ketiga, setan-setan diikat. Setan-setan diikat nih. Jadi ketika orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti maksiat itu bukan karena godaan setan, tapi ajakan hawa nafsunya sendiri. Nah ini ya, jadi maksiat itu terjadi karena 2 sebab, pemirsa. Bisa Anda perhatikan, sebab yang pertama adalah karena godaan setan, sebab yang kedua atau faktor yang kedua adalah karena dorongan hawa nafsu. Jadi kita semua ini punya nafsu, ya, nafsu untuk berbuat yang kita sukai, walaupun melanggar syariat agama, terutama agama Islam ya, yang kita anut. Nah, ketika setan-setan diikat, maka seseorang ketika bermaksiat, maka ini berarti dia adalah dari dorongan hawa nafsu. Sehingga kita untuk mencegah maksiat lebih ringan di bulan Ramadan. Kita cukup menahan hawa nafsu kita. Ya, dan yang keempat, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dari langit
melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ketika bulan Ramadan. Al-Quran kan turunnya berangsur-angsur ya. Pertama surat Al-Alaq dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini permulaan Al-Quran turunnya itu di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihi salam setiap malam di bulan Ramadan. Nah jadi buat antum yang sekarang belum bisa baca Al-Quran atau masih terbata-bata, jangan kecewa. Dan jangan malu untuk belajar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Rasul yang ummi. Ummi itu tidak ngerti baca tulis. Tidak tahu baca tulis. Baru belajar Iqra ketika diangkat menjadi Nabi. Usia berapa beliau diangkat menjadi Nabi? Usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun, usia 40 tahun baru belajar Iqra. Anda usia berapa belajar Iqra? Ya, usia 25 mungkin belum belajar Iqra. Kenapa harus malu? Nabi saja belajar baca, belajar Iqra itu usia 40 tahun. Ya, jadi seperti ini. Bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan menjadi mulia. Kemudian yang kelima, bulan Ramadan itu adalah bulan dikabulkannya doa. Ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da'watus shaim hatta yuftir. Doa orang puasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil. Kedua adalah imam yang adil. Yang ketiga adalah da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Nah, orang yang berpuasa ketika dia berdoa mustajab. Setiap waktu dari mulai dia terbit fajar sampai berbuka itu doanya mustajab. Jadi bukan hanya ketika menjelang berbuka atau ketika subuh atau ketika zuhur, tapi sepanjang waktu berpuasa itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini harus banyak berdoa di bulan Ramadan. Ya. Apa kebutuhan kita? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita berdoa. Jadi mengangkat tangan itu ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, punya sifat malu yang sangat mulia. Apa malunya Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah itu malu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ada hamba yang berdoa kepadanya mengangkat tangan dan hamba tersebut kembali dengan tangan hampa, tangan kosong. Jadi Allah malu kalau tidak mengabulkan doa kita. Ya, oleh karenanya manfaatkan kesempatan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan bulan dikabulkannya doa, untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baru lulus sekolah sekarang mungkin ada di antara antum yang bingung mau kemana, mau kuliah di mana, mau kuliah ada biayanya atau tidak. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang sedang mencari jodoh, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang sudah lulus sekolah, lulus kuliah, mau cari kerja, belum dapat kerjaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dikabulkan. Ya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Ini keistimewaan bulan Ramadan yang ke-6. Dan yang ke-7 adalah bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakannya amal. Amal yang sunnah menjadi seperti pahala wajib. Contohnya misalkan ketika kita beribadah umroh. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, siapa yang berumrah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala ibadah haji bersama aku. Ya, bersama rombongan haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat jelas sekali. Umroh itu kan sunnah. Tapi ketika dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya seperti haji. Haji itu wajib. Dan para ulama ada yang menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa Ramadan itu menjadikan ibadah sunnah pahalanya sebesar ibadah wajib. Salat sunnah seperti salat wajib. Umroh seperti haji. Begitu. Sedekah sunnah seperti sedekah wajib. Apalagi yang wajib dilipat gandakan. Itu yang ke-7. Ya, bulan dilipat gandakannya amal. Yang ke-8,
Bulan Ramadan adalah ini yang kita bahas. Bulan diampuninya dosa-dosa manusia. Ya, bulan Ramadan bulan diampuninya dosa. Jadi semua dosa itu pada bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada setiap hari di bulan Ramadan orang yang dibebaskan dari neraka dalam sebuah hadis. Dan pintu neraka itu ditutup rapat-rapat sehingga seseorang tidak mudah terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, oleh karenanya ketika bulan Ramadan ini bulan diampuninya dosa-dosa, maka kesempatan kita itu ada di bulan ini untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Terus terang ya, ketika kita mendapati kabar bahwa bulan Ramadan itu bulan diampuninya semua dosa, kita akan senang ya. Kita akan gembira sekali ketika memasuki bulan Ramadan. Ibarat begini ya, ibarat antum ya, antum atau antunna bagi yang akhwat punya hutang kepada seseorang, kepada bank lah. Kepada bank. Sekian miliar hutangnya. Bingung mau bayarnya gimana. Tapi ada kesempatan pada bulan tertentu semua hutang itu akan dianggap lunas. Ya. Apabila kita melakukan sesuatu pada bulan tertentu, maka bank itu akan menganggap utang kita lunas. Sekian miliar itu. Gimana? Senang tidak perasaan kita? Pasti senang. Pasti kita ingin tahu apa sih yang harus kita lakukan pada bulan tersebut supaya hutang kita semuanya lunas. Ya. Nah, begitupun dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu sudah sangat banyak sekali. 11 bulan yang berlalu dari mulai bulan Syawal, ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, bulan Muharram, Rajab, Sya'ban. 11 bulan yang lalu yang sudah kita kerjakan itu banyak sekali dosa-dosanya. Dosa yang paling sederhana saja, dosa lalai dari ibadah. Itu sebuah maksiat ya. Lalai dari baca Quran, lalai dari zikir, lalai dari mengerjakan sholat tepat pada waktunya, itu kelalaian, itu sebuah perbuatan dosa. Apalagi ditambah dengan dosa-dosa yang jelas-jelas, dosa besar seperti mencuri, melihat aurat yang haram, atau menggibah, atau berbohong. Ya, coba kalau kita hitung-hitung berapa kali kita berbohong, mungkin antum sendiri susah ngitungnya ya. Nah, semua dosa-dosa tersebut itu bisa diampuni di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan ibadah dengan baik dan benar di bulan Ramadan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu celaka. Mari kita bacakan hadisnya ya. Ya, man adraka syahra Ramadan walam yughfar lahu faqad dakhalan nar. Siapa yang merasakan bulan Ramadan, artinya dia diberi umur panjang sehingga dia bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi dia dosanya tidak diampuni di bulan Ramadan itu, maka sungguh dia akan masuk neraka. Itu hadis yang sangat jelas sekali, hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya. Sangat rugi sekali. Orang sudah diberikan umur panjang, sudah diberi kesempatan untuk beribadah, untuk menghapus dosa-dosanya ketika di bulan Ramadan, tapi dia tidak manfaatkan. Keberadaan dia di bulan Ramadan itu tidak dimanfaatkan untuk mencari ampunan dosa. Itu masuk neraka orang itu. Kenapa demikian? Karena bagaimana dia mau mendapatkan di bulan lain? Di bulan Ramadan saja dia masih berbuat dosa. Dia tidak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita ketika kita diberikan umur panjang, kita masuk ke bulan Ramadan, gunakan bulan Ramadan itu untuk bertaubat. Ya, man taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Siapa yang bertaubat dari perbuatan dosa itu seolah-olah dia belum pernah berbuat dosa sama sekali. Ini ingat-ingat, hadis ini harus dihafal dan difahami. Man taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Siapa yang sudah taubat dari perbuatan dosa seperti belum pernah berbuat dosa sama sekali. Masya Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena kita punya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemaaf,
Maha Pengampun. Coba itu bayangkan. Seolah-olah kita belum pernah berbuat dosa kalau kita bertaubat. Makanya taubat itu penting sekali, jangan ditunda-tunda. Apapun dosa kita, antum pernah punya dosa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z sampai Z lah. Ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya hapus. Nol kembali. Tapi pahala tidak nol. Ya. Bukan seperti bayi baru lahir. Kalau bayi baru lahir kan dia nggak punya dosa dan dia nggak punya pahala. Tapi kalau orang bertobat, dia nggak punya dosa tapi dia punya pahala. Pahala sholatnya tetap, pahala sedekah tetap, pahala berbakti pada orang tua tetap. Hanya dosanya yang dihapus. Ya, makanya di sini penting sekali kita untuk bertobat di bulan mulia ini, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan laksanakan ibadah-ibadah yang bisa menghapus dosa. Apa ibadah yang menghapus dosa? Yaitu puasa. Puasa dengan benar. Mari kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, hadis riwayat Ahmad dan juga hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian hadis yang lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, dosa dari A sampai Z akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kita belum pernah berbuat dosa sama sekali. Jadi siangnya ada ampunan, malamnya ada ampunan. Makanya benar kata Nabi, celaka dan masuk neraka orang ketika di bulan Ramadan dia masih nggak dapat ampunan juga. Ini berarti dia nggak puasa dan nggak sholat malam. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Sudah siangnya tidak puasa, malamnya tidak sholat malam, tidak tarawih. Nah, agar kita mendapatkan ampunan di siang hari, kita puasa. Agar kita mendapatkan ampunan di malam hari, kita qiyam Ramadan, tarawih. Tarawih bisa 11 atau kurang dari itu nggak masalah. Siapa bilang tarawih harus 11? Nggak ada yang bilang harus 11. Sunnah Rasul memang 11. Yang biasa dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum sanggupnya hanya 4 rakaat, ya 4 rakaat cukup. Tapi kalau ikut sampai selesai bersama imam, tidak pulang duluan, ada pahala yang lebih besar. Man qoma ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai dengan selesai, tidak pulang duluan, selesai sama imam, beres, maka seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Ya, seperti itu. Jadi ini manfaatkan puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari, tarawih. Nah, kemudian juga puasa itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berpuasa Ramadan, maka akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, siapa yang puasa 1 hari fi sabilillah. Ini hadisnya sahih. 1 hari fi sabilillah karena iman dan mengharapkan pahala, ya tentunya, maka dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Itu baru 1 hari. Bagaimana kalau kita puasa sebanyak 1 bulan? Ya, sebanyak itu pula, sejauh itu pula kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan ada hadis yang serupa. Hadisnya itu mirip, tapi redaksinya agak berbeda sedikit. Man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ardi. Siapa yang berpuasa fi sabilillah 1 hari, maka Allah akan memisahkan orang itu dengan api neraka sejauh langit dan bumi. Akan Allah jadikan pemisah. Khandaqan, khandak itu parit, ya. Parit atau cerukan yang memisahkan antara orang tersebut dengan api neraka. Itu 1 hari puasa jauhnya seperti langit dan bumi. Siapa yang bisa mengukur langit dan bumi?
Ya. Langit itu sangat tinggi sekali. Dan langit itu berlapis-lapis. Ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Ya, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi menjelaskan betapa besarnya ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang puasa. Tapi puasanya harus benar. Jangan asal-asalan. Kenapa saya bilang harus benar, jangan asal-asalan? Karena kalau puasa asal-asalan, sekedar menahan haus dan lapar, tapi matanya tidak puasa, lisannya tidak puasa, hatinya tidak puasa, itu seperti orang yang hanya menahan haus dan lapar. Ya, rubba sha'imin. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa, hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain haus dan lapar saja. Ini puasa harus benar nih. Gimana sih cara puasa yang benar? Cara puasa yang benar pertama, niatnya harus ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita benar-benar bersungguh-sungguh menahan syahwat dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Syahwat untuk maksiat. Jadi puasanya jangan hanya nahan makan dan minum, tapi mata juga dijaga, telinga juga dijaga, lisan juga dijaga, jangan berkata-kata kotor. Mata juga sama, jangan melihat hal-hal yang kotor. Otak juga sama, jangan memikirkan hal-hal yang kotor. Telinga juga sama, jangan mendengar hal-hal yang kotor, yang cabul, yang porno. Hati juga sama, jangan berniat melakukan sesuatu yang tidak baik, yang maksiat. Ini puasa yang benar dan memang susah. Siapa bilang gampang? Sulit. Makanya pahalanya juga besar karena besarnya amal, besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya amal. Begitu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para sahabat LC, selain puasa dan sholat malam, kita bisa melaksanakan beberapa hal berikutnya yang bisa membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melaksanakan sholat berjamaah. Ini ya. Ma min 'abdin yakhruju min baitihi ila ghuduwin aw rawahin ila al-masjidi illa kanat khutahu khutwatin kafaratan wa khutwatin darajatan. Tiadalah seorang hamba keluar dari rumahnya di pagi atau sore hari menuju masjid, melainkan setiap langkah, satu langkah itu menghapus dosa, satu langkah lagi mengangkat derajat dia. Ini hadis riwayat Ahmad dan sanadnya sahih. Jadi ini penting sekali melaksanakan salat berjamaah bagi laki-laki tentunya, dan bagi wanita juga boleh salat jamaah ya. Tidak dilarang, walaupun yang lebih afdal bagi wanita salatnya di rumah. Nah, salat berjamaah itu bisa menghapuskan dosa, bayangkan. Semakin jauh rumah kita dari masjid, maka semakin banyak langkahnya. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak dosa yang dihapus. Karena setiap satu langkah menghapus satu dosa, setiap satu langkah mengangkat satu derajat. Ya, ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dari itu semua, masih banyak sekali ya amal-amal yang bisa menghapuskan dosa. Ini bahkan saya pegang sebuah buku dalam tulisan ini menjelaskan tentang 34 amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, dan 34 itu bukan batasan. Masih banyak lagi ya. Ada ulama yang menulis ada 30 amalan. Ada 35 amalan penghapus dosa, banyak sekali. Tapi yang paling utama tadi, di bulan Ramadan kita perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita dengan benar. Ya, tidak berbuat syirik. Jangan sampai kita rajin puasa tapi berbuat syirik. Berbuat syirik ini banyak contohnya ya. Seperti berdoa kepada selain Allah itu syirik. Meminta hujan kepada selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah, meminta dijauhkan musibah kepada selain Allah, kepada makhluk, itu perbuatan syirik.
Dan syarat diterimanya ibadah puasa itu kalau orang tidak syirik, yaitu imanan wahtisaban. Beriman dan mengharap pahala. Jadi sebelum puasa kita diperbaiki, tauhid kita dulu perbaiki nih. Akidah kita perbaiki. Jangan terjatuh ke dalam kesyirikan. Tauhid yang benar. Hanya Allah yang kita sembah, bukan yang lain. Bukan patung, bukan berhala, bukan bintang-bintang, bukan pohon-pohon, bukan setan-setan, bukan penunggu-penunggu, bukan menyan-menyan atau sajian-sajian, keris-keris, sabuk, yang lain-lain sebagainya. Itu musyrik semuanya. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar tauhid kita. Yang kedua, puasanya mengharapkan pahala, dan puasa yang benar, salat malam yang benar. Salat tarawih dengan tuma'ninah. Kemudian salat berjamaah. Jaga salat berjamaah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sangat besar sekali. Man ta'ibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Siapa yang taubat dari perbuatan dosa seperti orang yang belum pernah berbuat dosa. Jadi jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menghapus semua dosa kita. Ya. Kesempatan menghapus semua dosa-dosa kita. Jadi selesai dari Ramadan, kita seolah-olah belum pernah punya dosa sama sekali. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري